Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu berada di sini, ya, masih bertahan di sini ya Bapak Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Coba Bapak Ibu senyum dulu, sama-sama senyum Bapak dulu. Bapak Ibu mana senyum dulu. Waduh, ada yang mau senyum, ada yang enggak. Ya udah ya, biar sama-sama senyum, kita pemanasan dulu ya. Oke, hidupkan operator musiknya, kita senyum-senyum bersama. Oke. Silakan berdiri dulu Bapak Ibu. Oke. Ikutin saya Bapak Ibu. Oke. Oke, tepuk terus Pak Ibu. Oke. Kanan, kiri. Tuh. Oke. Lurus. Oke, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, layani koneksi, bangun kolaborasi, menangkap situasi. Sekolah. Oke lagi. Kanan. Kiri. Terus. Oke. Bersama ayo kita wujudkan berdiri dengan tulus. Gunakan 7 lurus. Lanjut, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, menangkap situasi. Jujur mereka hebat, bersama murid melangkah hebat. Jujur mereka hebat, dan kuingat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silahkan duduk. Aduh, saya ini sebenarnya nggak enak ya Bapak Ibu di depan nih, ya. Saya di depannya bukan berarti hebat ya Bapak Ibu. Saya kebetulan ya kemarin saya dikirim ke Pontianak untuk mengikuti BIMTEK Pasda. Nah, setelah di sana kan dapatlah saya jurus 7BK itu dan harus disampaikan kepada Bapak Ibu, ya. Nah, sebenarnya saya pun lagi belajar juga ya Bapak Ibu ya. Nah, bukan berarti saya di depan ini saya hebat ya. Lagi belajar juga. Jadi nanti kalau dalam penyampaian saya ada yang kurang-kurang karena malam ya Bapak Ibu, karena saya juga masih belajar. Saya rasa 7 jurus ini kayaknya Bapak Ibu udah menerapkan lah saya lihat ya. Sudah menerapkan. Cuma agak-agak ada di BK lalu jadi jurus BK hebat pula deh ya. Ya, kenali potensi ini kan mungkin dah kata-kata sudah menerapkan lah saya rasa Bapak Ibu ya. Nah, jadi langsung saja biar waktunya tidak lama ya, langsung saja ke materi ya kita ya. Nah, tadi kan Bu Soli sudah menyampaikan udah adalah ya kurang lebih materinya dengan saya. Yaudah Pak Dimas silakan. Oke, 7 jurus PK itu kan ada 7 ya. Yang pertama, kenali potensi. Di sini menekankan bahwa setiap murid adalah
cerdas dalam bidangnya masing-masing. Sehingga guru BK atau guru perlu membantu mereka mengendalikan potensi unik, daya belajar, dan minat karir agar dapat berkembang optimal. Tujuannya membantu guru BK maupun non-BK mengenali potensi, minat, dan bakat murid melalui asesmen pendidikan, mampu mengakomodasi diferensiasi potensi dalam pembelajaran dan orientasi karir ya. Nah, lanjut lagi Pak Dimas. Ini jurus BK yang kedua, kelola emosi. Di sini membekali guru BK maupun non-BK agar mampu membantu murid mengelola emosi dan stres akademik melalui bimbingan langsung di kelas, menciptakan kelas bernuansa self atau social emotional learning ya. Nah, ya kita tahu sedikit lah bahasa Inggris ya. Sekarang murid belajar mengendalikan emosi agar emosi tidak mengendalikan mereka. Dengan sel dan strategi praktis, murid mampu lebih tenang, peduli, dan bijak dalam mengambil keputusan serta membangun hubungan sosial yang sehat. Nah, dah boga segini dah songap saya Bapak Ibu. Ya. Lanjut lagi Pak Dimas. Oke, ini jurus BK yang ketiga. Tumbuhkan resiliensi ya. Nah, di sini guru mampu membantu murid membentuk, nah ini bahasa Inggrisnya ada growth mindset. Nah, ya tahu juga jadinya kan betul nggak Iqbal? Growth mindset ya betul ya. Mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga berkembang optimal dalam aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir ya. Nah, selanjutnya resiliensi atau daya lenting, yaitu kemampuan bangkit kembali dari kesulitan, beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Ya, selanjutnya lagi, ada lagi bahasa Inggris ini, growth mindset. Nah, ya, lampunya pola pikir tumbuh, keyakinan bahwa kemampuan bisa dikembangkan lewat usaha, strategi tepat, dan dukungan. Ya. Ada lagi di bawahnya ordinary magic concept bahwa resiliensi bukan hal luar biasa, melainkan kekuatan adaptasi yang alami dan dalam diri manusia. Selanjutnya lagi, resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit, beradaptasi, dan terus berkembang meski menghadapi kegagalan atau kesulitan. Dengan growth mindset, dukungan lingkungan dan aktivitas yang tepat, guru dapat membantu murid menjadi pribadi tangguh yang tidak mudah menyerah ya Bapak Ibu. Lanjut lagi Pak Dimas. Konsistensi tumbuh dari kesadaran internal dan kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Guru berperan sebagai inspirator yang menyalakan motivasi intrinsik murid sehingga mereka mampu menjaga kebiasaan baik dan meninggalkan kebiasaan buruk secara mandiri ya Bapak Ibu. Lanjut lagi Pak Dimas. Tujuan modul jaga konsistensi ini tujuannya guru membantu murid menumbuhkan kebiasaan positif berdasarkan nilai agama dan budaya bangsa. Terus guru mampu membimbing murid menghilangkan kebiasaan negatif. Ya Bapak Ibu, guru berperan sebagai inspirator, bukan sekedar motivator. Bapak Ibu. Nah, ini peran guru lagi Bapak Ibu. Guru bukan hanya memberi aturan, tetapi menginspirasi murid agar mampu menggerakkan dirinya sendiri. Ya, murid dipandang sebagai subjek yang punya potensi baik. Sejak lahir, guru hanya perlu menyalakan api kecil agar tumbuh konsisten ya. Tindakan yang konsisten dan berubah ya maksudnya ya. Oke. Lanjut lagi. Tujuan dan capaiannya nih sini. Jadi dari jurus yang ini. Guru BK maupun guru non-BK mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empatik dengan murid, memberikan dukungan awal sesuai kebutuhan psikososial,
murid sebelum melakukan koreksi atau intervensi lebih jauh ya Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi. Kesimpulan dari jurus ini, jurus yang keempat ini adalah konsistensi tumbuh dari kesadaran internal dan kebiasaan kecil yang dilakukan terus menerus. Guru berperan sebagai inspirator yang menyalakan motivasi intrinsik murid hingga mereka mampu menjaga kebiasaan baik dan meninggalkan kebiasaan buruk secara mandiri ya. Lanjut lagi. Nah, ini jurus yang kelima. Jalin koneksi ya Bapak Ibu. Tujuannya guru BK maupun guru non BK mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empati dengan murid ya. Nah, jadi memberikan dukungan awal sesuai kebutuhan psikososial murid sebelum melakukan koreksi atau intervensi lebih jauh ya Bapak Ibu. Lanjut lagi, hubungan lebih penting daripada hukuman. Jadi gini, guru dan perlu menjalin koneksi empati dengan murid sebelum melakukan koreksi. Ya, sehingga murid merasa dihargai, aman, dan mau berubah secara sadar. Dengan mendengar aktif, segitiga restitusi dan konseling realita, guru mampu membantu murid mengelola masalah sekaligus mengembangkan potensi positif mereka ya Bapak Ibu. Lanjut lagi, ini jurus BK yang ke-6 nih Bapak Ibu. Bangun kolaborasi. Tujuannya guru BK dan guru kelas menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi semesta atau keluarga, sekolah, masyarakat, media, serta pihak terkait ya Bapak Ibu. Terus membimbing karakter dan pengembangan potensi murid secara maksimal melalui kolaborasi gitu. Oke. Lanjut lagi. Inti bangun kolaborasi ini adalah kunci keberhasilan layanan BK dan pendidikan karakter ya Bapak Ibu. Melalui sinergi antara guru BK, guru kelas, orang tua, sekolah, dan pihak eksternal, permasalahan murid dapat ditangani lebih tepat, efektif, dan berkesinambungan demi tumbuh kembang mereka yang optimal ya Bapak Ibu. Nah, ini jurus BK yang terakhir, menata situasi. Nah, tujuannya guru mampu mengoptimalkan peran ekosistem ya sekolah dalam menciptakan iklim yang aman, nyaman, dan mengembirakan. Selanjutnya lagi melatih berpikir sistem thinking, dan prinsip pengurangan risiko untuk mengelola situasi di sekolah ya Bapak Ibu. Lanjut lagi. Ini prinsip pengurangan risiko. Nah, ini ada rumusnya A kali R garis miring K sama dengan risiko. Ancaman apa gitu. Nah, ya. Ini ancaman kodenya A, eksternal tidak bisa dikendalikan. Kerentanan kodenya R, internal bisa dikendalikan. Misalnya kurang wawasan, keterampilan. Kapasitas kodenya K, kesadaran. Kebijakan, fasilitas, praktik baik, memperkuat daya tahan sekolah ya Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi. Ini mana? Aspek sekolah aman, nyaman, menggembirakan. Ya. Bencana alam online ya. Nyaman, relasi sosial sehat, sederhana bersederhana, inklusif, lingkungan mendukung, menggembirakan, gembira belajar, bermain, mengembangkan minat dan bakat. Ya kayak gitu ya Bapak Ibu ya, kurang lebihnya. Ini lagi, lanjut lagi Mas. Menata situasi berarti menciptakan ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan melalui pendekatan sistematik. Guru, keluarga, masyarakat, dan media bekerja sama memperkuat kapasitas.
mengurangi kerentanan dan menghadapi ancaman dengan strategi yang berkelanjutan. Oke, nah saya Bapak Ibu sebentar aja kan saya bilang udah semua selesai ya. Oke, ini sebelumnya saya mau apa namanya? Ini dari Mas. Kemarin, kemarin saya mau menyuruh Bapak Ibu nonton kemarin saya sudah melakukan implementasi ke murid-murid ya. Nah, jadi langsung saja kita menonton videonya ya. Oke, enggak apa-apa, santai ya, apa ya. Oke, Pak Dimas, mau minum dulu lah, enggak apa. Udah tengah hari ya, aus ya. Ya. Oke, kesian. Itulah sangat berterima kasih lah kami nih, Bapak Ibu masih setia di sini ya. Oke, kita kemarin kan sudah melakukan implementasi kepada murid ya. Kami disuruh milih dari 7 itu milih dua butik jurus. Jadi sama saya pelajaran besar itu jurus 1 dan kedua ya. Karena sesuai dengan murid kita di sini menurut kami ya. Nah ini Pak Ibu, saya memberikan asesmen gaya belajar kepada murid. Oke ya. Silakan sambil makan minum, silakan nontonnya Pak Ibu. Tentang jurus leka itu dan pertama kenali potensi ya, kenali potensi karena belum jadi kalian buka nanti kalian ya saya langsung mengirim link ya, ini mengisi asesmennya apa Ibu? Oke. Ini kayak yang dari kiriman Bapak Ibu tadi ya, linknya ya sudah dikirim Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh tes juga gaya belajarnya seperti apa. Oke. Yang kedua lagi, Mas ini yang pertama ya kenali potensi tadi itu saya jelaskan dulu sebentar Pak Dimas ya. Kalau nah jadi oke tadi itu saya menyuruh anak mengisi asesmen gaya belajar ya. Sekali setelah diisi mereka, di screenshot dibagikan dengan saya, ternyata setelah saya lihat lebih banyak mereka gaya belajarnya yaitu gaya belajar visual melalui melihat ya Bapak Ibu lebih banyak itu daripada yang lain saya tengok kemarin. Itulah hasilnya. Inilah kenapa saya memilih jurus BK yang pertama biar tahu gaya belajar siswa seperti apa ya. Jadi kemarin untuk kelas 7 nih ya kemarin banyak milih yang visual ya Bapak Ibu. Nah, nanti kan udah di skor lebih besar lah dari screenshot langsung ini tadi tuh ya. Nah, lanjut lagi Pak Dimas. Jurus yang kedua saya pilih kelola emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum Ibu menyampaikan materi, beberapa
doa ya. Nah, silakan doanya mungkin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa kepada pikiran kita masing-masing. Doa mulai. Ini Aris, anak buah Aris. Ke-9. Ke-9. Enak ke-9 nyetornya. Enak, udah berapa ke-7? Nah, ini tunggu dulu nih, yang kertasnya bagi kertas nih. Tunggu dulu, anak. Enggak, dapat dilambatkan sedikit. Dia kasih dilambatkan ya. Saya bagi kertas tadi itu yang bagi kertas biar macam kok ibu lihat. Nah, bagi kertas bentar. Saya kan ini mau lihat perasaan mereka. Saya kasih kertas permainannya Bapak Ibu. Ada permainan di sini. Dukung ya. Dukung untuk keliling lingkungan sekolah ya sebanyak 5 kali. Jangan ini. Iya. Mereka setelah itu Adi masuk ke kelas ya. Masuk ke kelas. Jadi belajar mesti pada minta fokus. Nah tadi sudah buku sekolah kan, bawa buku lagi, sudah masuk sekolah. Nah kalau memang maksudnya kuliah, kuliah lah. Mereka juga doa di harap di masa sekolah ya, sekolah banyak kali. Ya, kemudian masalah itu kan berat. Iya, Oke, boleh dicepatkan sedikit, boleh cepatkan. Lagi cepatkan G. G terakhir sedikit G. Dengar, oke,
Oke, jam masih ke jam. Itulah bagus. Oke, oke, oke deh. Udah siang ya Bapak Ibu. Itulah kalau terakhir ini nak untuk rugi ya. Nah, ya. Oke. Saya memilihnya, alasan saya memilih jurus yang kedua itu kelola emosi. Karena saya melihat emosi anak-anak itu tidak labil ya Bapak Ibu. Ya, kita marah dia balik marah ke kita ya. Makanya saya tertarik memilih jurus BK yang kedua, mengelola emosi kemarin ya Bapak Ibu, itu alasan saya. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu ya. Udah kesiangan juga ya, udah capek semuanya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih berada di sini. Tapi sebelum saya menutup, Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan enggak? Oke, oke. Ini juga manfaat. Oh, manfaat ini ya. Langsung saja apa manfaat ini? Bapak Ibu mengikuti penyimbasan pada hari ini. Coba siapa yang tuh? Apa ini kayaknya? Apa manfaat Bapak Ibu mengikuti penyimbasan pada hari ini? Oke, makasih. Iya Pak Yano. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, manfaat penyimbasan pada pagi hari ini yang saya dapat, kita bisa berbagi pengalaman kepada teman sejawat. Itu yang pertama. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan pembelajaran, pendekatan pada anak, maupun praktik baik dari rekan sejawat, misalnya Ibu Kiki dan Bu Serli tadi sudah berbagi praktik baik, sehingga kami ke depannya pada saat di kelas kami bisa belajar dari apa yang Ibu pelajari di sana, terutama pada jurus BK hebat. Baik, hanya sekian. Baik, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bu Eli ya. Terima kasih. Apa Pak Iqbal mau mengatakan manfaatnya kah? Oke, manfaatnya ya Pak Iqbal mengikuti kegiatan ini. Oke, terima kasih Bu Valeria. Jadi sedikit yang mau saya sebenarnya menanggapi dan juga ada mau nanya sedikit sih sebenarnya. Pas ya, udah pas, siang, pas. Jadi ya saya terima kasih juga hari ini dan ikut di kegiatan ini. Tadi udah mengisi juga dari luring itu kan. Ya. Akhirnya saya tahu yang belajar saya seperti apa dan nanti akan saya terangkan juga pada anak-anak di kelas supaya tahu apa sih daya belajar yang cocok untuk anak-anak. Dan jadi terus yang mau saya agak penasaran, yang nomor 3 itu kan tumbuhkan resiliensi, jadi itu tuh daya lenting kalau saya lihat-lihat itu kan. Jadi gimana anak tuh ketika mendapat masalah, jadi seperti karet ditekan ke bawah lalu dia akan langsung naik menggunakan daya bangkitnya gitu. Jadi saya mau nanya, ada nggak sih kiat-kiat, karena kadang-kadang anak di kelas kan ada yang ketika mendapat hambatan, ketika punya masalah, jadi langsung lemes gitu. Maunya kita tuh kan anak ini punya daya lenting yang bagus gitu. Jadi ada nggak sih kiat-kiat dari guru supaya berikan kepada anak supaya memiliki daya survival, jadi tidak mudah menyerah. Kan beda kalau kita mungkin yang tua mungkin daya lentingnya lebih kuat karena kita pikir oke, aku punya tanggungan, aku harus apa gitu kan. Mungkin kalau anak ini kan kalau udah punya masalah ya udah lemes aja gitu kan, ya udah berserah gitu. Ada nggak sih kiat-kiat atau hal-hal untuk dibagi kepada kita gitu, menumbuhkan resiliensi yang baik kepada anak murid. Saya rasa mungkin itu yang mau saya tanyakan.
mendengarkan dan terima kasih untuk acara hari ini sangat keren dan hebat. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Saya akan mencoba menjawabnya Pak Iqbal. Dan dari awal tadi saya pun lagi belajar juga. Ya Pak Iqbal ya, saya sudah bilang dari awal tadi saya jadi sehingga dapatlah jurus ini. Ya pemahaman saya tentang resiliensi tadi itu ya, tumbuhkan resiliensi itu kan tumbuh pemulihan gitu ya. Misalnya ada masalah, nah dia untuk memulihkan dia biar dia bangkit kembali kan kayak gitu maksudnya ya. Nah kita lihat dulu masalahnya apa, nanti kita berikan motivasi kepada dia ya dengan kata-kata yang inilah yang bisa dia bangkit kayak gitu ya Pak Iqbal. Nah menurut saya seperti itu Pak Iqbal ya. Oke, puas Pak Iqbal. Oke, terima kasih. Itulah pengetahuan yang saya dapat, Iqbal. Oke, karena udah ini kan, udah ngantuk ini, udah panas kan, udah capek. Oke, karena capek, mohon maaf ya Pak Ibu, karena keterbatasan waktu ya. Oke, terima kasih antusiasnya karena tadi udah dikasih jatah waktunya ya Bapak Ibu, cepat-cepat kata ya kan. Pak sekolah saya bilang setengah jam Pak minimal, iyalah setengah jam ya, 30 menit katanya ya, ada di itu deh. Oke Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ya, yang saya sampaikan pada hari ini semoga bermanfaat. Sama-samalah kita nanti menerapkan. Nanti pada dasarnya saya juga masih belajar, jadi harap maklumlah kalau ada penyampaian saya kurang ya Bapak Ibu. Untuk hari ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto lagi.